Halo semuanya, bertemu lagi di sesi demo. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi data dan rumus gabungan. Nah, misalkan kita diberikan data mentah tentang penjualan suatu produk yang dilakukan oleh beberapa sales, dilakukan di beberapa wilayah di seluruh Indonesia. Di sini region code-nya ini menunjukkan beberapa wilayah, ada R1 dan seterusnya, dengan R1 itu Jakarta, R2 Bandung, dan seterusnya. Nah, pertama yang bisa kita lakukan dari paling sederhana yaitu kita bisa menambahkan total penjualan. Jadi kita tambahkan kolom total penjualan. Total penjualan itu diperoleh dari hasil kali jumlah barang yang terjual dikalikan dengan harga barang per unitnya. Jadi di sini ada quantity, ya, kita kalikan dengan unit price. Kita peroleh itu. Jadi ini kita sudah menambahkan kolom total penjualan. Setelah itu kita bisa menambahkan bulan dari tanggal. Misalkan kita ingin fokus nantinya di bulan apa gitu. Jadi ini karena di situ ada keterangan date-nya, ada tanggal, bulan, dan juga tahun. Misalkan kita fokus ke bulan tertentu. Jadi kita bisa menggunakan fungsi text, ya. Karena kita ingin cek bulannya saja, di situ kita ambil dari date agar nama bulannya tertulis secara lengkap. Misalkan Januari, ya dituliskan Januari, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan fungsi text. Oke, selanjutnya kita juga bisa menambahkan keterangan penjualan menggunakan fungsi if atau kondisional. Jadi di sini misalkan keterangan apakah penjualannya itu rata-rata normal atau sangat tinggi atau mungkin rendah gitu. Jadi kita berikan keterangan berdasarkan kondisi tertentu, yaitu menggunakan fungsi if, ya. Misalkan kita mendefinisikan penjualan itu tinggi jika lebih dari 500.000 gitu. Karena di sini di total penjualannya ada, ini sudah kita tentukan total penjualan. Jika dia lebih dari 500.000, maka kita sebut penjualannya tinggi gitu ya. Penjualan tinggi. Dan jika tidak lebih dari 500.000, maka kita sebut aja penjualan normal. Oke, jadi sudah kita peroleh informasi apakah hasil penjualannya itu tinggi atau normal. Nah, ini menggunakan fungsi if, tetapi kalau ingin memberikan keterangan lanjutan, misalkan keterangan 2 begitu ya. Jadi di sini kita ingin tidak hanya penjualan normal dan penjualan tinggi saja, tetapi ingin ada keterangan misalkan sangat tinggi, tinggi, sedang, ataupun rendah. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ifs karena di situ ada beberapa kategori, yaitu lebih dari 2 kondisi. Kita menggunakan fungsi ifs, ya. Setelah itu kita masukkan logikanya, yaitu tadi jika total penjualan lebih dari misalkan 500.000, enggak yang sangat tinggi, berarti misalkan lebih dari 1 juta nih, maka kita sebut ini hasil penjualannya adalah sangat tinggi. Jika hasil penjualannya ini ternyata lebih dari 500.000, ya, maka kita sebut hasil penjualannya adalah tinggi. Begitu juga jika hasil jualannya ini ternyata hanya lebih dari 200.000, kita definisikan sebagai penjualan sedang. Nah, kemudian sisanya yang terakhir adalah jika pernyataan itu semuanya tidak benar, maka dia kita kategorikan sebagai rendah. Oke, kita sudah mempunyai keterangan yang lebih detail lagi. Kondisi uangnya atau hasil penjualan tadi 1.500.000 dan seterusnya ini tergantung
tergantung dari definisi kalian masing-masing ya, pengennya nanti apa gitu. Apakah 1 juta, 2 juta, 500.000, 700.000 dan seterusnya. Oke, kita sudah memperoleh itu. Kemudian kita juga bisa menggabungkan nih. Di sini kita ada 2 data, yaitu dari data transaksi dan juga data region info. Kita tadi kan punya region code-nya ada R3, R4 dan seterusnya, tapi kita nggak tahu nih di kotanya yang mana gitu. Jadi kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP untuk menggabungkan kedua data ini begitu. Jadi nanti agar datanya itu bisa terbaca dengan mudah. Misalkan di sini saya tambahkan kota gitu ya. Oke, menggunakan fungsi VLOOKUP kita ingin menggabungkan. Di sini ada data dari region code-nya ada di D2, kemudian kita ambil data yang mau kita cocokkan itu ada di region info di sini ya, di region info ini. Nah, di region info ini yang kita ambil ada di region info di sini kan yang kita ambil tadi setelah kita cek itu kan ada 2 kolom tuh, kolom A dan juga kolom B ya. Jadi kita cek semua kolom. Di sini kita ambil kolom yang kedua dan di situ kita pilih yang exact match. Jadi yang sama persis gitu ya, yang berada di situ. Nah, ternyata R3 itu adalah Surabaya. Kita cek. Nah, R3 adalah Surabaya, begitu juga dengan kode yang lain. Nah, ini akan membantu kalian untuk menganalisis datanya lebih gampang begitu. Tanpa harus cek satu-satu, oh R1 tadi apa, R ini apa gitu. Jadi keterangannya lebih jelas kita tambahkan di situ. Kalian juga bisa menggunakan alternatif indeks sebenarnya, jadi terserah yang lebih mudah yang mana, tapi pakai VLOOKUP ini cukup simple sih sebenarnya, jadi bisa pakai itu. Nah, kalau misalkan di situ ada customer code ya, jadi misalkan kalian tidak mau ada kata customer CUST, misalkan saya mau menghilangkan CUST-nya itu bagaimana caranya gitu. Karena kita mau cukup hanya angkanya saja, misalkan 0001 saja, berarti kita bisa pakai fungsi write. Kemudian kita ambil berapa tuh dari code-nya ini? Kita ambil 4 yang terakhir gitu ya. Jadi kita tuliskan di situ 4. Ini kode-kodenya sudah kita hilangkan. Jadi tinggal angkanya saja, jadi kata customer-nya sudah kita hilangkan begitu. Nah, jadi itu beberapa fungsi yang bisa kita gunakan untuk mentransformasi data dan juga rumus gabungan. Nanti akan ada data mentah yang saya upload. Silahkan kalian download, kemudian kalian praktekkan sendiri untuk mengotak-ngatik bagaimana cara melakukan transformasi data dan mengaplikasikan rumus gabungan. Jadi cukup itu saja, semoga bermanfaat. Selamat belajar, sukses selalu untuk kalian semua. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya.